Bapak hobinya apa? Belajar, sekolah. Karena sepatah hati itu dia nggak bisa sekolah. Tapi dengan motivasi itu saya nggak dapet lagi. Bullshit lah anjing gitu. Ada momen of truth itu. Iya. Jadi bilang ya udah gue berusaha untuk belajar karena even saya di les di Kings, ya terus saya tetap bolos main warnet gitu loh. Walaupun udah miskin goblok ya itu saya. Pilihan ke STEMIK masa depan itu dari orang tua saya. Tapi naik Harley ke masa depan itu cuma saya. Dari situ berangkatnya pilihan universitas bukan lagi pilihan, tapi universitas mana yang bisa low budget banget, yang available, masih ada beasiswa dan lain sebagainya ya. Salah satu alternatifnya BSI, STEMIK masa depan, STEMIK global yang ada di Cimone. Ya akhirnya jatuhlah kepada STEMIK masa depan, tanda kutip jalur beasiswa. It's okay, semua orang tahu saya di STEMIK masa depan. Alumni SMA Negeri 2 yang paling jelek masuk mana ya? Saya nggak ngomong STEMIK masa depan jelek ya. Tapi murahnya ya nggak ketolongan. Sebulan tuh 200.000 seingat saya. Oh, berarti satu semester 1.200.000-an kurang lebih ya? Satu semester 1.200.000. Bulanan kan? Iya. Tapi itu all in ya? 200. Oh, itu udah all in. Bukan SKS ya? Enggak, udah nggak ada apa-apa. Oh, kayak negeri berarti ya kok? Negeri gitu sih. Iya, tapi kan negeri itu ada kosan, ada segala macam lah intinya. Kalau mau nyamain kayak itu mungkin saya bilang Untirta tuh kurang lebih sama. Untirta. Banten sono ya? Banten sono. Tapi kan balik lagi, saya nggak punya resource of income yang oke. Akhirnya saya milih untuk di STEMIK masa depan. Dan itu pilihan yang mengharuskan ketika keadaan orang tua saya pun ya terbatas. Terus kenapa waktu itu maksa kuliah kok? Orang tua saya tuh nggak sekolah. Bapak saya tuh cuma sampai kelas berapa SD ya. Jadi bapak saya agak unik nih dan masih hidup. Dia kalau ditanya, Bapak hobinya apa? Belajar, sekolah. Karena sepatah hati itu dia nggak bisa sekolah. Tapi dengan motivasi itu saya nggak dapet lagi. Bullshit lah anjing gitu. Ada momen of truth itu. Iya. Jadi dengan bentuk yang menghargai, saya pun bilang ya udah gue berusaha untuk belajar karena even saya di les di Kings, ya terus saya tetap bolos main warnet gitu loh. Walaupun udah miskin goblok ya itu saya. Umur berapa yang les di Kings kok? Dari kecil mungkin ya. Oh, dari kecil. Jadi teman-teman angkatan saya yang bahasa ngajak yang di seangkatan kursus bahasa Inggris keren-keren, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pekerja profesional, ada yang kuliah di tempat-tempat bagus deh, atau emang orang tuanya berada. Tapi intinya motivasi orang tua saya ngelesin adalah biar tidak seperti orang tuanya, jadi dapat penghidupan yang lebih layak. Lanjut dari situ, obrolannya ya nggak bisa intinya. Nggak bisa kalau nggak kuliah untuk menghormati dan menghargai. Toh dengan tidak kuliah, Koko juga nggak dapat uang jauh lebih banyak. Nggak mungkin Koko ngajar itu dari jam 7 pagi kalau Koko nggak kuliah. Nggak ada, anak-anak tuh sekolah semua. Ya udah, jam 2 itu memang dari dulu Koko SMA pun pulang jam 1, jam 2, ya emang ngajar tuh mulai jam 2. Isi waktu lo, ya kuliah. Dan itu bukan sebuah pilihan. Kayak hidup kan kayak kata orang, kalian boleh terlahir miskin, tapi kalian untuk mati pilihannya kalian. Mati mau miskin mati miskin atau mau mati kaya, sama. Pilihan ke STEMIK masa depan itu dari orang tua saya. Tapi naik Harley ke masa depan itu cuma saya. Enggak, iya banget. Biarin aja. Udah ada yang naik Harley. Agak. Ya udah, even anak UPH juga masih mikir-mikir. Iya lagi. Virot 2000 berapa ya? Saya lupa. Itu kan pilihan saya. Goblok-goblok saya. Harley 460 jutaan pada saat itu. 460 jutaan. Jadi buat kalian yang masih main judi, lanjutin. Avanza 3 biji kali zaman dulu kok ya? Iya, kurang lebih segitu. Avanza 3 biji ya, satu motor ya? 130 juta, 120 juta. Ngeri banget ya. Roti bakar 88. Ya, tapi itu kan pilihan. Ngeri. Oke, next question kalau gitu kok. Anak. Dengan kondisi sekarang Koko, udah yang bilang makan cukup lah ya. Cukup. Hidup. Cukup. Cukup apa? Cukup buat beli makan, cukup secukupnya. Oke. Tetap ya, anak kalau nggak mau kuliah, boleh apa nggak? Ini diskusi menarik. Diskusi ini saya bawa juga ke istri saya. Jadi ada pillow talk, di mana pillow talk malam-malam ngobrol. Anak tuh kalau nggak mau kuliah gimana kalau dia udah kasihkan bisnis.
Tapi balik lagi ke dasarnya adalah sebelum dia lewat 21 itu masih tanggung jawab kita. Even 21 tuh ya? 21. Dia nggak suka apapun, kalian harus ngeberesin itu sesuai dengan harapan orang tua kalian. Karena itu bentuk pertanggungjawaban terhadap kalian hidup, bukan terhadap orang tua kalian. Orang tua kalian berharap semaksimal mungkin untuk kebaikan kalian. Nggak ada deh orang tua yang sengaja pengen anaknya tuh hidupnya amat sangat susah lebih dari orang tuanya. Menurut saya nggak ada. Nggak ada. Apapun keputusan orang tua kalian, bedanya mungkin ada freedom itu apa bahasa Indonesianya? Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk mau di kampus mana, di luar negeri atau di dalam negeri. Biasanya orang tua kalian tuh memilih yang terbaik, tapi kitanya auban atau kitanya ngotot. Ada teman kita segala macam, tapi ngobrolnya saya sepakat bahwa sebelum umur 21, anak-anak saya wajib ngikutin aturan orang tuanya pada akhirnya. Baik kuliahnya ataupun pendidikannya gitu. Tapi di luar dari situ, toh kita punya editor aja kan, lowongan kerjanya saya bikin apa? Maksimal SMA. Maksimal ya? Maksimal SMA. Dan dapet. Aneh lagi. Tapi ya, it's work gitu loh. Bukan karena saya nggak suka sama orang S1, tapi menurut saya banyak orang yang punya power atau kemauan besar. Bener nggak? Yang ketika ditulis apa? Pengalaman tidak diutamakan. Pengalaman tidak dibutuhkan. Berikan portofolio. Harus bisa naik motor. Karena saya pernah temu editor bagus nggak bisa naik motor, Pak. Ya elah. Nyusahin banget. Iya, ribet amat. Aduh, udah kosnya gede. Saya mikir kan gaji berapa, dia kos ojek berapa. Dengan ojeknya aja kerja sama saya belajar desain. Ketahuan. Oke, lanjut. Tapi dasarnya adalah bukan karena editor saya atau editor kita pun tidak mau kuliah. Tapi orang tuanya tidak mampu untuk sementara waktu. Tapi apakah ada orang yang tidak kuliah dan berhasil? Dicari ada. Dibilang banyak belum tentu. Tidak kuliah dan berhasil? Iya, dicari pasti ada. Dibilang banyak belum tentu. Tapi kalau misalnya dibilang apakah orang kuliah semuanya sukses, juga tidak. Apakah orang kuliah itu semuanya sukses? Apakah orang kuliah suksesnya lebih tinggi? Pasti. Win rate-nya? Win rate-nya. Kenapa? Karena orang kuliah pasti minimal sudah sudah jauh lebih banyak orang kuliah dibanding nggak kuliah, tanda kutip ya, dalam Jabodetabek deh minimal. Jadi orang yang seolah-olah kuliah, intinya ketika mereka kuliah tuh mereka akan terlihat ya jauh lebih sukses lah ujung-ujungnya, karena populasinya jauh lebih banyak, intinya yang mau diobrolin itu, dibanding orang yang tidak kuliah dan sukses itu akan jauh lebih sedikit gitu loh. Tapi ada banyak banget. Baik lagi, jadi anak Koko boleh nggak kalau dia nggak mau kuliah? Kalau kesepakatan kita berdua untuk bilang boleh, mungkin kita bilang boleh. Karena kita nggak tahu, misalnya anak saya ketika SMA bikin bisnis apa segala macam, meledak apa, ternyata equity kita 1, anak kita menghasilkan equity 3 dalam 2,5 tahun. Lah, ditunjuk-tunjuk nanti saya. Iya. Ya kan saya nggak bisa ngomong bahwa itu hal yang memungkinkan. Versinya saya peluang itu pasti ada. Saya nggak bisa bilang ini jika itu. Tapi kalau misalnya dia masih proses mencari, kan umumnya mereka masih mencari jati diri, mereka masih berusaha mencari jawaban dia tuh mau kemana, ya sama kayak kamu lah. Tapi bukan berarti ketika dia punya jawabannya dia harus diturutin. Iya. Ya bedanya, contoh kamu deh, mau kuliah nggak? Pak, 2 tahun ini selama aku SMA, aku tuh udah ngasilin 12 miliar. Iya. Aku rasa kuliah aku boleh nggak, Pak? Nanti aja 3 tahun lagi. Aku lagi sibuk ngurusin ini. Palingan orang tuanya bilang, ya udah kalau mau ya kuliah tuh ada yang remote kan. Ada. Ya kan, ada online atau apa. Ya udah paling mungkin ke arah sana. Tapi untuk sebuah keputusan yang kita anggap pasti ini, saya nggak bisa ngomong. Karena hidup orang nggak bisa ditebak. Bisa sekarang bilangnya begini, bisa 2 tahun lagi ngomongnya beda. Iya, betul. Karena kita nggak ada yang tahu. Fase ya kok ya? Iya, fasenya beda. Maksudnya bukan kita boleh berencana, tapi kan yang ngerjain itu anak juga, yang ngerjain dia juga. Kalau dibilang, jadi kalau kayak gitu kamu boy misalnya sebagai orang tua lebih milih pendidikan atau karyawan 70 orang di bawah anak saya saat umur 18? Ayo, bingung juga ya coba begitu emang. Lah, jadi kan keadaan yang nggak mungkin yang kita debatin. Iya. Ini keadaan mimpi. Berarti kan sebuah keputusan saya pun sebenarnya mimpinya saya juga. Oh nggak boleh, nanti anak-anak mah harus kuliah. Ini nggak bisa ngomong. Kita nggak bisa ngomong.
Realistisnya sih kurang lebih kayak gitu. Tapi balik lagi berarti pendidikan formal penting ya menurut seorang. Penting. Kalau nggak formal ya mau ngapain? Tapi lewat pikiran saya yang saya cerita adalah, ya kenapa saya speak up, saya adalah orang yang bisa dibilang ditinggalkan untuk mati lah sama saudara-saudara lainnya. Saya juga hidup sama orang tua murid, hidup saya dibilang happy, ya happy aja, dibilang enggak juga ya udah. Tapi enggak gimana ya, enggak bilang bahwa ketika kita dibiarkan untuk mati, kita jadi mati gitu loh. Kalau kayak bilang ya saya bagian dari bunga Rafflesia Arnoldi, bunga yang tidak masuk akal besarnya, baunya luar biasa, tapi saya tetap hidup dan mencetak rekor. Bukan rekor untuk banyak orang ya, tapi di antara bunga-bunga lainnya yang mereka hidup karena mekar, cantik, wangi, dipupuk, ditanam, ya saya bunga yang dibiarin nyata hidup, bau, bukan tempat yang baik, hidup, bukan, menurut saya besarnya bukan berarti wow banget, enggak, tapi maksudnya bisa bertahan hidup gitu loh, dengan mekar gitu ya. Iya mekar, walaupun mekarnya saya nggak biasa bilang saya bermanfaat untuk orang banyak, itu disclaimer namanya, tapi saya cuma bilang, saya dan keluarga saya baik-baik saja, mama saya hidup dan papa saya hidup, mereka masih happy, mereka dengan semua dengan semua doa besarnya lah, doa-doa yang luar biasa dari mereka yang mengharapkan ya semua hal yang baik buat anaknya. Dan ini tempatnya, makanya kenapa saya bisa sharing, ya mungkin kalian adalah salah satunya. Yang menurut kalian, aduh mati deh gue begini, bapak gue. Enggak gitu. Cukup selesai di orang tua kalian. Hidup kalian yang punya kalian. Tapi kalau kalian umur 18 sampai 21, terus orang tua kalian sederhana, mobil sederhana, terus kalian berharap kuliah di tempat mahal dan berharap diberikan aset mobil atau diberikan mobil baru untuk kalian kuliah, kalian tolol. Itu nggak realistis lah. Kalau kalian mau beli mobil pakai uang sendiri, orang tua kalian tuh udah segitu gilanya nyari duit untuk dia bisa kuliah gitu loh. Udah dianterin ke sana, udah disiapin uangnya. Harusnya orang tua kalian bisa happy bareng suaminya atau bareng istrinya, atau kedua orang tua kalian tuh bisa happy. Tapi mereka ikat pinggang, tahan makan, tidak bergaul demi penghidupan kalian, dan kalian masih menuntut orang tua kalian untuk menjadi harapan kalian. Kalian aja belum sesuai harapan. Jadi nggak relate menurut saya. Tapi buat orang-orang yang nonton, kalian punya keberuntungan atas hal yang cukup, mungkin ini nggak relate. Tapi ya hal yang saya obrolin adalah gimana ya rasanya nggak punya orang lain, itu menarik loh. Menurut saya rasanya lumayan unik. Rasanya lumayan unik. Rasanya dikasih sama orang, rasanya diberikan kasih sayang sama orang yang nggak dikenal, rasanya diberikan perhatian sama, dalam tanda kutip, bukan saudara sendiri. Itu lumayan unik. Rasanya lumayan unik. Itu sih, udah mau 29 menit ya? Iya, 30 menitan. Itu sih kurang lebih. Jadi nggak bisa semua jawaban itu ada jawabannya. Mungkin di pikiran si Boy rasanya agak berbelit-belit, nggak di-declare apa jawabannya. Iya. Iya kan, pasti akan terasanya seperti itu. Tapi percayalah jawabannya jadi nggak ada. Kalau jawabannya Boy nanti udah gede mau jadi apa? Bingung juga. Gue cuma bisa kerja besok yang bisa ngasilin gue duit, yang bisa bikin orang tua gue hidup, yang gue rasa gue bisa menikmati waktu dan bahagia sama keluarga gue. Ya itu besoknya gitu loh. Sisanya ya udah, tinggal keberuntungan masing-masing, niat untuk survive atau tidak masing-masing. Jadi ya agak muter-muter lah, mohon maaf ya. Kebetulan mungkin kalau saya di UPH saya nggak gini. Saya lebih keren, harusnya bisa lebih verbalnya lebih bagus, ngobrolnya straight to the point, ngobrolnya jelas. Ya, beruntungan saya belum sampai situ. Tapi keberuntungan saya di hal lain. Itu sih kurang lebih. Oke lah, benar ya. Udah terjawab semua ya berarti ya tentang pendidikan. Menurut kamu? Menurut yang nonton ya udah dimatiin. Kayaknya bagi Mas yang nonton komen boleh ya? Iya. Komen sampai yang nonton sampai habis ya? Iya. Komen apa ya? Kayaknya nggak gitu juga gitu. Kayaknya nggak gitu juga. Boleh. Biar yang nonton di awal bingung tuh ya. Lah kok gitu. Kayaknya nggak gitu juga gitu. Berarti kalian nonton sampai habis kalau kalian bisa komen itu. Udah kurang lebih kayak gitu deh. Thank you banyak untuk pertanyaannya. CTO. Jangan lupa. Oke, ini kadang-kadang lupa karena kita nggak pakai skrip.
Jangan lupa komen, like, dan follow. Bisa tulis di komen apa yang kalian mau bahas. Nanti saya akan usahakan sebisa mungkin lewat pikiran si Boy untuk ngebahas yang menurut kalian kayaknya agak ribet atau apa, ya saya berusaha jawab dengan lebih tidak terjawab lagi ya. Iya, bingung-bingung deh. Ya, bingung-bingung dah. Samalah hidup juga gitu. Udah, thank you buat semua yang udah nonton. Bye-bye. See you next episode.